Om, kalau di ember kecil burayaknya bisakah tanpa aerator? Oke, kita jawab pertanyaannya. Bisa. Ini burayak hari kedua. Ini sudah bisa berenang ya. Besok ini kuning telurnya sudah sedikit berkurang. Jadi ini pada hari ketiga saya belum memberikan aerator, tapi ketika di kolam pembesaran baru saya berikan. Nah, ini ya bentuknya ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman itu bisa saja tanpa aerator pembesarannya. Nah, ini kalau mau bukti bahwa saya tidak berbohong, ini tadi pagi dia di sini siang bergerak dan memang membutuhkan aerator ya, tapi karena dalam budidaya saya juga kadang pakai aerator, kadang juga tidak, jadi ini ikannya sudah bisa menyesuaikan. Yang pasti bahwa airnya tidak boleh terlalu tinggi. Nah, jadi kira-kira segini. Kenapa? Karena si burayak ini akan mencari oksigen keluar bernapas, dia tidak terlalu tinggi. Ini banyak yang salah ya, khawatirnya mereka menempatkan dengan kolam yang tinggi, air yang tinggi, itu burayaknya susah bernapas akhirnya mati. Soal kematian memang pasti adalah ya, yang namanya mati ini seperti yang kita lihat itu sudah memutih, itu ada yang mati itu pastilah ya. Nah, yang ini nih, yang di tengah. Nah, dalam beberapa kali biasanya kan larva ya, ini yang masih ada kuning telurnya, di larva juga sekitar umur seminggu itu saya juga tanpa aerator terkadang saya pakai, cuman karena aerator saya terbatas ya, ada di beberapa kolam, jadi seperti ini di dalam rumah aeratornya tidak sampai, mungkin besok saya mau beli lagi. Nah, ini jawabannya adalah pertama tadi bisa tanpa aerator, yang kedua dijaga air. Manajemen air sangat penting. Pertama, ketika dimasukkan itu air indukan harus disertakan penempatannya. Nah, kadang kan kita masukkan langsung nih ke air baru. Nah, di situ biasanya ikan kelelep, bisa mati. Karena ketika dia langsung menyesuaikan, saya pernah kejadian si ikannya langsung mati. Nah, yang kedua ini nih loh. Ini bentuknya, ini dari kolam indukan airnya. Nah, yang ketiga, manajemen airnya juga jangan digunakan air PDAM. Air PDAM berbahaya untuk kaporit. Nah, dalam pembesaran juga nanti ini ditambahkan saja sedikit demi sedikit airnya. Hari ketiga, keempat, kelima ditambahkan, baru nanti diberikan ke kolam pembesaran umur seminggu atau 2 minggu ya. Nah, ini tidak lama ini. Itu juga. Ini juga tidak terlalu padat, makanya saya pisahkan. Nah, kedua adalah pemberian pakan. Ini ada pertanyaan juga. Ini tidak perlu diberi pakan ya. Karena burayak masih mengandung pakan itu pada hari keempat kelima baru diberikan, tapi diberikan dengan cara dibibis terlebih dahulu, kemudian dibulat-bulatkan. Kalau saya sih masih pakai pelet serbuk seperti ini. Nah, pelet ini kemudian dibibis menggunakan M4 direndam dulu, kemudian dibulat-bulatkan. Coba cek di konten saya sebelumnya. Nah, setelah itu ditenggelamkan, karena nanti ikannya ketika dibawa larva ini tadi mencari-cari makan dan ketemu gumpalan-gumpalan tadi dimakan. Nah, baru pada minggu kedua ketiga diberikan pelet serbuk tadi, diberikan baru dia bisa makan dan mencari makanannya sendiri ya. Dan kalau saya sih berdasarkan pengalaman, saya memberikan di pekan kedua ketiga itu malah pakan alternatif seperti azolla, daun singkong, daun pepaya, dan pakan alternatif lain itu di minggu kedua, ketiga, dan keempat. Sampai sekarang pun masih dipakai. Nah, jadi itu pertanyaan soal bisakah tanpa aerator. Bisa. Boleh pakai aerator, boleh.
Tapi kembali bahwa airnya harus air yang bagus dan bukan air pump. Kalaupun air pump harusnya diendapkan dulu sekitar 2-3 malam. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentarmu.